Halo semua, video saya kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman tentang siklus aset tetap pada kasus 9 Jim and Clean dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Fatma Dwijati. Sedikit informasi tentang saya bernama James Peter Silitonga dengan nomor induk 2005081038. Saya adalah seorang mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi negeri bergengsi yang ada di Sumatera Utara, yaitu Politeknik Negeri Medan, atau yang lebih kenal dengan panggilan Polmed. Saya di sini sebagai presenter untuk menjelaskan tentang siklus aset tetap pada kasus Jim and Clean guna melengkapi tugas saya sebagai mahasiswa. Adapun topik utama dalam presentasi ini ialah poin pertama, menjelaskan data flow diagram atau DFD pada masing-masing sistem. Poin kedua, menjelaskan bagan alir atau flowchart pada masing-masing sistem. Poin ketiga, analisis kelemahan pada sistem pengendalian setiap sistem. Poin yang keempat, memberikan saran sebagai upaya perbaikan di hari yang akan mendatang. DFD level 0 sampai dengan 11. DFD level 0, kita akan membahas fungsi-fungsinya, mulai dari akuisisi aset tetap, pemeliharaan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Akuisisi aset tetap yang memiliki 4 entitas, yaitu manajer produksi, pemasok, departemen hutang dagang, dan pihak bank. Dimulai dari manajer produksi yang membutuhkan aset tetap baru untuk kelancaran produksi, sehingga melakukan pembelian aset tetap yang dimana akan memilih dari salah satu pemasok dan menegosiasikan kontrak ataupun pesanan pembelian yang akan diserahkan kepada pemasok. Setelah menerima pesanan pembelian, pemasok akan memberikan salinan faktur pada manajer produksi, yang dimana faktur tersebut akan dicatat pada catatan aset perusahaan. Kemudian, manajer produksi akan memberikan formulir pada departemen hutang dagang yang berisi faktur pembelian dan salinan pesanan pembelian, beserta garansi pembayaran. Dan hutang dagang akan mencatatnya dalam buku besar hutang dagang. Jika sudah tercatat, Departemen Hutang Dagang akan meminta proses pengeluaran kas untuk melakukan pembayaran pada bank dan akan mencatat pengeluaran tersebut dalam buku besar pengeluaran kas. Setelah pembayaran diterima bank, pihak bank akan mentransfer pembayaran tersebut kepada pemasok. Selanjutnya, penghapusan aset tetap dan pemeliharaan aset tetap. Dimulai dari jadwal depresiasi yang digunakan oleh akuntansi aset tetap yang diberikan kepada asisten manajer produksi. Kemudian, asisten manajer produksi melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap. Setelah pemeriksaan dilakukan, laporan hasil pemeriksaan akan diberikan kepada manajer produksi. Kemudian, manajer produksi akan mempertimbangkan apakah aset tersebut dihapus atau dilakukan pemeliharaan. Apabila aset tetap tersebut dihapus, akan dilakukan proses penghapusan, di mana akan ada proses tukar tambah kepada pemasok. Proses tukar tambah ini akan memberikan aset lama kepada pemasok dan menambahkan sejumlah uang untuk memperoleh aset baru. Apabila dihibahkan, aset tersebut akan diberi kepada orang lain. Namun, apabila membutuhkan pemeliharaan, aset tersebut akan diserahkan kepada pihak reparasi atas pengajuan perbaikan aset tetap yang diperintahkan oleh manajer produksi untuk mendapat perbaikan. Proses terakhir yaitu pembayaran, di mana pembayaran atas proses tukar tambah dan reparasi tersebut, pihak pembayaran akan membayarkan kepada bank, dan pihak bank akan mentransfer kepada pihak asuransi dan pihak pemasok, yang dimana pembayaran tersebut akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. DFD level 1, di mana pertama manajer produksi akan melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, manajer akan membuat syarat kontrak dan diikuti dengan negosiasi kontrak atau pesanan penjualan yang menghasilkan pesanan pembelian atau kontrak. DFD level 2, pesanan pembelian atau kontrak, dan akan dilanjut ke proses menerima pesanan pembelian. Setelah pesanan pembelian diterima, maka tahap selanjutnya adalah memproses pesanan pembelian. Setelah pesanan pembelian diproses,
Langkah selanjutnya yaitu membuat faktur dan salinan tambahan yang akan menghasilkan faktur pembelian dan salinan tambahan. DFD level 3 yang dimulai dari suatu entitas yaitu Departemen Hutang Dagang yang akan mengirimkan faktur pembelian, garansi pembayaran, salinan pesanan pembelian, formulir, dan kebutuhan modal yang akan diterima. Setelah diterima, proses selanjutnya ialah melakukan pengecekan. Proses pengecekan ini akan dilakukan yang akan dilanjutkan untuk mencatat utang dagang dan garansi pembayaran yang menghasilkan utang dagang. DFD level 4. Departemen Hutang Dagang akan memberikan informasi tentang jumlah utang dagang yang akan dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran, tahap berikutnya adalah proses transfer, yang dimana proses transfer ini akan dilakukan oleh pihak bank kepada pemasok ataupun asuransi. Setelah proses transfer dilakukan, maka akan dilakukan pencatatan yang akan menghasilkan update jurnal pengeluaran kas. Di level 5, aset tetap selanjutnya akan melakukan pencatatan, di mana proses selanjutnya setelah melakukan pencatatan ialah membuat jadwal depresiasi yang akan menghasilkan jadwal depresiasi. Jadwal depresiasi tersebut berguna untuk mengetahui umur ataupun masa manfaat dari aset tetap tersebut. Di level 6, asisten manajer produksi akan melakukan proses pengecekan. Proses pengecekan tersebut telah terjadwal dari proses sebelumnya, yaitu jadwal depresiasi. Setelah pengecekan dilakukan, akan masuk ke dalam proses membuat laporan yang akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Di level 7, manajer produksi akan memutuskan penghapusan aset tetap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh asisten manajer pada tahap sebelumnya. Setelah proses penghapusan, akan dilakukan pembaharuan ataupun hibah yang akan menghasilkan pembaharuan aset tetap ataupun dihibahkan. Di level 8, pembaharuan aset tetap, yang dimana selanjutnya akan dilakukan proses tukar tambah. Setelah proses tukar tambah, maka dilakukanlah proses membuat perjanjian. Setelah perjanjian dibuat, selanjutnya akan membuat faktur tukar tambah yang akan menghasilkan faktur tukar tambah dan akan dilaporkan kepada manajer produksi. Di level 9, hibah akan menerima aset hibah. Selanjutnya dilakukan pencatatan aset hibah dan akan memberikan aset hibah yang menghasilkan aset hibah. Di level 10, yang dimulai dari entitas manajer produksi, membuat pengajuan perbaikan berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh asisten manajer produksi. Setelah pengajuan perbaikan dibuat, masuk ke tahap selanjutnya ialah memberikan pengajuan. Pemberian pengajuan tersebut diberikan kepada entitas asuransi. Setelah pemberian pengajuan, langkah selanjutnya ialah penyerahan aset kepada bagian reparasi untuk diperbaiki. Faktur perbaikan pun dikirimkan kepada manajer produksi. Di level 11, manajer produksi akan memberikan faktur tukar tambah dan faktur perbaikan kepada bagian menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, proses selanjutnya adalah melakukan transfer, di mana proses transfer tersebut akan diberikan kepada bagian reparasi dan kepada pemasok, yang akan menghasilkan update jurnal pengeluaran kas. Flowchart yang pertama, akuisisi aset tetap. Dimulai dari manajer produksi melakukan negosiasi atas pembelian aset tetap dengan pemasok yang menghasilkan kontrak atau pesanan pembelian dan diteruskan kepada pemasok. Setelah diterima, kontrak atau pesanan pembelian tersebut dilakukan pemrosesan pesanan pembelian yang menghasilkan faktur pembelian aset tetap dan diberikan kepada manajer produksi. Faktur pembelian aset tetap tersebut dilakukan penggandaan faktur, yang dimana beberapa salinan faktur pembelian aset tetap. Salinan faktur pembelian aset tetap yang pertama akan dicatat dalam catatan aset tetap perusahaan, sementara catatan lainnya akan diberikan kepada Departemen Hutang Dagang. Sementara salinan faktur pembelian aset tetap lainnya akan diberikan kepada pihak bank
untuk dilakukan proses transfer ke pemasok. Setelah proses transfer dilakukan, maka bank akan melaporkan ke Departemen Hutang Dagang untuk dicatat sebagai utang dagang. Setelah proses transfer ke pemasok dilakukan, struk bukti transfer akan diberikan kepada Departemen Hutang Dagang yang untuk melakukan pencatatan terhadap jurnal pengeluaran kas. Flowchart yang kedua, pemeliharaan aset tetap. Dimulai dari asisten manajer produksi melakukan pemeriksaan masa manfaat yang akan menghasilkan 2 dokumen laporan hasil pemeriksaan aset tetap, di mana dokumen hasil pemeriksaan aset tetap yang pertama akan dicatat dalam jadwal depresiasi dan akan diteruskan kepada manajer produksi. Dan dokumen laporan hasil pemeriksaan aset tetap yang kedua akan tetap pada asisten manajer produksi. Laporan hasil pemeriksaan aset tetap pada manajer produksi akan dilakukan pengambilan keputusan, yaitu aset tetap dengan masa manfaat. Apabila ia melakukan penghapusan aset tetap dengan data keluar A. Apabila tidak, aset tetap dengan masa manfaat akan dilakukan pengambilan keputusan. Apabila tidak, digunakan dalam proses produksi. Apabila ia melakukan pemeriksaan klaim asuransi. Setelah itu, akan dilakukan proses pengambilan keputusan kembali, klaim asuransi. Apabila tidak, menyerahkan aset tetap ke bagian reparasi. Apabila ia melakukan pemeriksaan perbaikan aset tetap pada Departemen Asuransi. Setelah itu, dilakukan pengambilan keputusan aset tetap tahun 0. Apabila ia melakukan perbaikan aset tetap dan menanggung sebagian biaya perbaikan aset tetap dan akan menghasilkan faktur perbaikan aset tetap. Faktur perbaikan aset tetap akan diberikan kepada manajer produksi. Setelah diterima, faktur perbaikan aset tetap akan dilanjutkan dengan penggandaan faktur. Penggandaan faktur tersebut dilakukan menjadi 2 penggandaan, yaitu faktur perbaikan aset tetap yang pertama dan yang kedua. Sementara, salinan faktur pembelian aset tetap lainnya akan diberikan kepada pihak bank untuk dilakukan proses transfer ke pemasok. Setelah proses transfer dilakukan, maka bank akan melaporkan ke Departemen Hutang Dagang untuk dicatat sebagai utang dagang. Flowchart yang ketiga, penghapusan aset tetap. Dimulai dari manajer produksi yang menerima data masuk dari pemeliharaan aset tetap. Melakukan penghapusan aset tetap, terdapat pengambilan keputusan, yaitu ditukar tambahkan. Apabila tidak, maka akan dihibahkan. Proses hibah akan menghasilkan laporan penghapusan aset tetap dan akan dicatat dalam catatan aset perusahaan. Namun, apabila ia, proses selanjutnya adalah melakukan tukar tambah aset tetap yang akan menghasilkan perjanjian jual beli kepada pemasok. Perjanjian jual beli tersebut akan melanjutkan ke proses tukar tambah aset tetap lama dengan aset tetap baru yang akan menghasilkan faktur tukar tambah aset tetap. Faktur tukar tambah aset tetap yang diterima manajer produksi akan dilakukan penggandaan faktur menjadi 2 faktur, yaitu faktur tukar tambah aset tetap yang pertama dan faktur tukar tambah aset tetap yang kedua, yang dimana faktur tukar tambah aset tetap yang pertama akan diserahkan kepada pihak bank dan faktur tukar tambah aset tetap yang kedua akan diurutkan berdasarkan numerik. Faktur tukar tambah yang ada di bank akan dilanjutkan dengan proses transfer ke pemasok. Proses transfer ke pemasok akan menghasilkan bukti transfer. Bukti transfer tersebut akan diserahkan ke bagian keuangan perusahaan untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Analisis kelemahan. 1. Pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan berkemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan metode penyusutan yang tidak diketahui. Yang kedua, supervisi. Tidak ada pemisah tugas dalam pengawasan barang keluar dari manajemen produksi untuk hibah barang dan tukar tambah sehingga tidak diketahui pihak mana yang bertanggung jawab. Yang ketiga, verifikasi independen. Pada bagian keuangan perusahaan, belum diketahui pengiriman bukti transfer yang dikirim, apakah telah sesuai dengan jumlah yang telah dibayarkan. Yang keempat, otorisasi pemeriksaan. Tidak adanya otorisasi mengenai formulir pembayaran utang oleh bagian keuangan perusahaan. Yang kelima, pemisahan fungsi.
Tidak diketahui secara rinci setiap tugas untuk pengecekan barang dari pemasok. Dan yang keenam, pengendalian akses. Belum diketahui batasan akses atas informasi yang mencakup dokumen pengendalian seperti jurnal dan buku besar. Saran perbaikan 1. Pencatatan akuntansi. Harus adanya konsisten dalam pencatatan, menerapkan perhitungan metode penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan perusahaan. Yang kedua, supervisi. Harus ada pemisahan fungsi terhadap pengiriman barang keluar dari manajemen produksi, sehingga mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab. Yang ketiga, sertifikasi independen. Harus ada sertifikasi terhadap utang yang dibayarkan yang diiringi oleh bukti transfer. Yang keempat, otorisasi pemeriksaan. Harus ada otorisasi formulir pembayaran utang oleh bagian keuangan perusahaan. Yang kelima, pemisahan fungsi. Dibuat fungsi secara rinci setiap tugas untuk pengecekan terhadap penerimaan barang dari pemasok untuk memastikan apakah telah sesuai ataupun tidak. Dan yang keenam, pengendalian akses. Harus ada disertakan batasan akses data informasi yang mencakup dokumen yang mengendalikan seperti jurnal atau buku besar, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dimanipulasi oleh siapapun. Demikianlah presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengecekan kata maupun ketidakjelasan gambar pada video tersebut. Saya telah melampirkan cadangan dokumen saya sebagai bentuk upaya memperjelas materi yang telah saya bawakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.